Kok sekarang ajaran Islam jadi ngeri begini? Cara ceramahnya teriak-teriak, caci maki pemimpinnya. Kok ngeri banget ajaran Islam? Ulah siapa? Ulah orang-orang seperti itu. Dan orang-orang seperti itu ngakunya cucu Nabi. Inilah yang dikritik Kiai Fuad Pleret. Inilah yang dikritik Gus Fuad Pleret. Beliau menumbalkan itu sengaja. Apa mau nyalakan? Padahal ya Kiai Fuad Pleret yang ngomongnya nggak kayak saya, ya nggak teriak-teriak. Ngomongnya Kiai Fuad Pleret ya cuma sambil senyum-senyum, karo ngelus-ngelus sirai sing gundul ngene. Halah, ngene. Ngono kaya aja baper. Kalau ada baper berarti kayak bocil. Ya harusnya buktikan secara ilmiah Anda itu ada darah Nabi apa enggak. Buat kalian ini saya minta ini yang katanya pecinta habaib, dobel. Pecinta Habib. Lu tuh mencintai Habib karena politik. Karena politiknya waktu itu lu membenci Jokowi, akhirnya apa? Lu ngaku sebagai pecinta habaib. Lebaya Yakil Sirot aja itu juga habaib. Kiai Yakil Sirot, beliau juga seorang habaib, beliau juga zuriat. Ada caci maki, Anda sia-siakan. Pokoknya sesama muslim yang tidak sepaham dengan otak Anda, Syiah. Kan dobel orang-orang kayak begitu. Dobel bro. Lu itu bukan pecinta habaib, tapi sedang memainkan politik kecintaan. Fakta tidak saya ngomong, fakta. Kalau kamu cinta Habib yang sana, kenapa kamu gak cinta sama Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya? Kalau kamu cinta Habib yang sana, kenapa kamu nggak cinta sama Habib Fuad Pleret? Loh, Kiai Fuad Pleret itu Habib, zuriat sama. Ayo, Anda kepepet nggak punya alasan. Alasannya satu, dia Syiah, dia Habibnya adalah Syiah. Dobel nggak? Dobel. Nggak teli apa orang? Nggak teli. Ngomong apa none wae kesuwen. Walah, urasa jumpet-jumpet ke. Ngomongin jujur apa none fakta yang terjadi seperti itu, titik. Kalau kamu mengaku sebagai pecinta Habib, ya kamu menghormati Habib yang berbeda pandangan politiknya. Sama, kamu harus cintai, kamu harus hormati. Bukan hanya Habib-Habib yang saat ini kamu ikuti, merasa mewakili politik praktis Anda, akhirnya Habib yang sana kamu hujat-hujat. Kan koclok, ngomongin jenenge apa? Nggak teli. Bayai Said itu juga Habib, beliau juga zuriat Rasul. Kenapa Anda maki-maki? Oh, kepepet sama-sama Habib. Gue kan ngakunya pecinta Habib, tapi kepepet alasannya apa? Oh ya, dia Syiah. Akhirnya apa? Syiah. Tahu nggak ajaran Syiah itu dari mana? Caci maki propaganda Syiah itu dari mana? Dari kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Orang-orang kelompok Salafi Wahabi itu suka mensiah-siahkan orang Islam yang berbeda pandangan politik dengan orang-orang mereka. Koclok tidak koclok, nggak teli apa orang? Nggak teli. Ngomong apa none serasa ngaku rem-reman. Iki lagi level 7 iki, durung level 9. Orang sok jumawa mengaku sebagai cucu Nabi, tapi adabnya jauh daripada apa yang diajarkan, apa yang dilakoni oleh Rasulullah, baginda besar Nabiullah Muhammad SAW. Jauh adab dan akhlaknya, tindakannya. Kamu bungkus lagi dengan penegakan syariat Islam, katel. Mau pikir demo-demo rusuh provokasi itu sesuai dengan syariat Islam? Jawab. Apakah itu sesuai dengan syariat Islam? Jawab. Jawabannya aslinya tidak. Tetapi kenapa dilakukan? Karena mereka adalah orang-orang yang jahat, berbalut syariat Islam. Nah, wes ngaku berbalut dengan syariat Islam akan dilihatnya mulia bagi orang-orang yang bodoh dan awam yang kurang ilmunya. Kalau cinta habaib ngakunya ini buat netizen nih. Kalau ente mengaku sebagai pecinta habaib, maka cintailah semua zuriat Rasul. Cintailah. Jangan malah kalian mau dibentur-benturkan karena beda pandangan politik praktis. Itu namanya politisasi agama. Itu namanya Anda menggunakan politik identitas. Identitas apa yang dia politik? Gelar Habib tersebutlah yang dipolitisasi. Rungokno kupingmu. Wis to, manut karo aku, penak-penak. Banyak orang-orang awam, banyak orang-orang yang bodoh
dimanfaatkan sama siapa? Sama mereka, dibentur-benturkan. Ulama-ulama, kiai-kiai kan sudah mengajarkan nih sama umat yang ada di Indonesia untuk mencintai Ahlul Bait, harus mencintai Habib. Mumpung umat ini mencintai Habib, ya wes aku tak nyamar jadi Habib wae. Aku nyamar jadi Habib. Secara otomatis semuanya akan mencintai. Saya akan mengaku sebagai cucu Nabi. Secara otomatis semua akan mencintai. Sekarang kita buktikan kalau Anda mengaku sebagai cucu Nabi, buktikan tes DNA, buktikan secara ilmiah. Malah picisku miring kakek aneh. Buktikan secara ilmiah. Ayo, tes DNA. Apakah yang diomongkan itu betul? Dia ada darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Syiah apa Gus? Syiah nggak ada masalah. Di Indonesia Syiah nggak ada masalah. Syiah dilindungi. Jangan mau diprovokasi. Orang yang mengumbar kebencian sedikit-sedikit Syiah yang disuarakan, yang menyuarakan tentang kebencian terhadap Syiah adalah orang-orang kelompok Salafi Wahabi. Terus apa menungso beragama iki kudu padha karo awakmu kabeh. Lah wong NU iki lho sing ora nganggo kunut ya ora masalah, los. Tapi ojo pernah ganggu amaliyah Nahdlatul Ulama. Jangan sampai orang-orang mengganggu amaliyahnya orang-orang NU, menghina, menyesat-nyesatkan, mentogut-togutkan, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan amaliyahnya orang NU. Karena orang NU nggak pernah mengganggu siapapun. Nah, itu diajarkan seperti itu. Melu NU ki penak, warak, lemu. Masalah apa? Bahagia. Os. Kowe alirane apa? Monggo. Kowe madhabe apa? Monggo. Sing penting kita berbeda, tetap kita akidahnya sama. Ahlu sunnah wal jamaah. Wal jamaah. Akidah kita apa? Akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun madhabnya berbeda. Nek wong kaya ngono ora gelem napa, berarti wong-wong ngono kuwi modele kocok. Gak teli. Makanya orang-orang sana itu, kalian tahu nggak sih, dia itu adalah Syiah. Kiai Said Akil Sirot itu adalah Syiah. Habib Lutfi itu adalah Syiah. Kenapa? Ini semua gara-gara politisasi agama. Hanya pandangan politik praktis. Habib-habib kita yang tidak sejalan dengan mereka, maka akan dihakimi dengan kata-kata apa? Syiah, Syiah, Syiah. Apa masalahnya Syiah neng Indonesia? Saya mau tanya sama Anda, apakah Syiah pernah bikin mungkar di Indonesia? Apakah orang-orang Syiah pernah mendemo? Apakah Syiah pernah ingin makar terhadap seorang pemimpin? Apakah Syiah pernah makar terhadap negara? Jawabannya, tidak pernah. Apakah Syiah menolak Maulid Nabi? Tidak. Siapa yang menolak Maulid Nabi? Mereka adalah orang Wahabi Salafi. Menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan tentang tahlil? Tidak ada dari Syiah. Dari mana? Dari mereka Salafi Wahabi. Menolak dengan adanya tahlil. Manaqib Maulid Nabi. Rujukannya ambil dari mana? Dari Imam Syafi'i, dari kitabnya Imam Syafi'i. Alasannya apa? Imam Syafi'i aja melarang. Kata siapa? Imam Syafi'i kitabnya itu menjelaskan kalau memang Maulid Nabinya itu joget-joget, itulah yang dibid'ahkan. Emang ada? Yang ada adalah NU memanfaatkan adanya Maulid Nabi untuk memberikan pesan-pesan moral keagamaan. Bagus atau tidak? Bagus. Amalia apa bukan? Amalia. Amalia. Yang bid'ah adalah orang yang seperti itu. Lalu saya tanya, kemarin saya sempat live tuh di TikTok itu, dikeroyok orang banyak itu. Mana itu rujukannya? Apakah Rasulullah pernah memerintahkan adanya Maulid Nabi? Sekarang saya tanya, apakah ada dalilnya untuk menolak atau mengharamkan atau membid'ahkan Maulid Nabi? Nggak bisa jawab, kabur. Lalu jangankan Maulid Nabi bid'ah, kue sholat wae bid'ah. Upama sholat muka rong joget-joget. Padha wae. Iki wong-wong koclok, gitu. Iki wong-wong gateli bikin provokasi. Jangankan Maulid Nabi. Dalam kitabnya Imam Syafi'i itu menyatakan Maulid Nabi itu bid'ah ketika Maulidan itu sambil joget-joget, berpesta pora, foya-foya, itu bid'ah. Jangankan yang seperti itu bid'ah, sholat wae sing wajib kue karo joget-joget itu bid'ah. Wajib loh gue. Banyak amalia dengan Maulid Nabi.
Ya, manfaatnya banyak, akhirnya umat diajarkan untuk bersolawat. Pentingnya bersolawat. Pesan-pesan moral disampaikan dalam maulid Nabi. Gusti Allah wae bersolawat, malaikat wae bersolawat. Mosok awake dhewe menungso yang hina tidak mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba jelasno karo aku. Biyen asing di. Dalile apa? Nek iya kowe iso ngetoke dalile, aku tak melu awakmu. Iki wong salafi wae iki koclok, uteke gateli. Asem aku suwe ora tau dakwah. Ora tau dakwah ngene iki aku. Akhirnya aku ceramah. Aku udah asli megah ceramah ini. Cuma ini kebangetan wong-wong. Ono sing ngakune Habib ngono, ono sing ngakune Ustad ngono, sing cingkrang ya ngono, sing lho. Nek Wahabi ning Arab ngono ora masalah. Habib sing ono ning Indonesia iki lho. Cuma kami kadang-kadang iki nek gawe statement iki. Yo wes nek menurutmu itu kalau kamu itu menganggap Maulid Nabi itu bid'ah, ayo kamu jangan Maulid Nabi. Kowe ora melu Maulid Nabi, ora PTN. Kowe ora nganggo kunut, upamane sing Muhammadiyah ora nganggo kunut, ora masalah. Wong-wong NU ora tau ngongkon, ora tau maksa kowe kudu nganggo kunut. Enggak masalah, dan itu damai-damai saja selama berabad-abad. Koclok apa ora ngene koclok? Wes to manut Gus Arya, penak-penak. Sebagai penutup, saya sampaikan kepada saudara Bahar Smith. Saya meminta umat menyaksikan bahwa Bahar Smith harus membuktikan secara ilmiah tentang kedarahannya yang ada nyambung sampai Rasulullah. Ada darah Nabi. Tes DNA kita buktikan, oke? Tes DNA kita buktikan atau buktikan secara ilmiah kalau Bahar Smith ada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya bisa membuktikan, detik ini, hari ini, sampai kapanpun saya akan mengikuti Bahar Smith. Terbuka saya minta, teman-teman, viralkan. Saya minta ini terbuka biar didengar semua umat. Buktikan secara DNA, buktikan secara ilmiah bahwa Bahar Smith masih ada darah zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada keturunan, masih titisan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.